Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, rupanya sebagian masih ngantuk. Shalom. Supaya agak seger ya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kami sudah pulang dari mission trip di Thailand dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kami tidak tahu kalau hari itu lokasi pelayanan kami akan se-ekstrim itu. Dan juga kenapa kok kami ketika menghubungi pihak-pihak di sana, tim yang di Chiang Mai, kenapa kok tiap kali dihubungi mereka itu susah ya, jawabnya lama sekali. Terus sampai dibilang, nanti kami meetingkan dulu. Kami itu menunggu jawaban tuh bisa sekian minggu. Jadi kami dulu sempat bertanya-tanya, ini sebenarnya mereka mau bantu kita apa enggak? Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka mempersiapkan sedemikian rupa sampai pastornya ini punya kendaraan gerejanya harus tuker dulu sama kendaraan jemaatnya yang 4x4. Kami berpikir, kok se-ekstrim itu? Ternyata ketika kami melewati perjalanan, ternyata semua memang benar membutuhkan persiapan yang sangat matang dan segala macam. Tapi nanti kami akan saksikan lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar. Untuk kita ini sebenarnya sekali lagi diperlengkapi dan diperbaharui. Kenapa pastor kok khotbahnya kayak gitu terus? Loh, misalnya ada yang bertanya, yang lalu kemarin khotbahnya sudah cara berpikir yang baru. Sekarang anggur yang baru. Loh, kenapa sih? Kenapa ada yang lama lagi? Loh, Bapak Ibu Saudara, kita percaya yang pertama, ke depan Tuhan akan percayakan jauh lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Itulah kenapa Tuhan rindukan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang Tuhan kirim, kita bisa memberikan kesaksian hidup. Kita bisa memberikan dasar-dasar firman yang sesuai. Kenapa saya bilang yang sesuai Bapak Ibu Saudara? Karena kebenaran Alkitab semua ada di Alkitab. Kembalilah kita ke Alkitab. Terkadang kalau ada orang yang berkata, wah, orang itu sesat atau gereja itu sesat, jangan malah kita itu bilang, wah, kata siapa? Kita ini paling benar, paling hebat. Oh, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada rasa seperti itu. Kalau kita dikatakan sesat berarti kita harus koreksi diri. Bagian mana? Kita lihat lagi ke Alkitab. Apakah ada dasar-dasarnya? Kita lihat lagi ke Alkitab, kita belajar sekali lagi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita merasa lebih daripada entah itu gereja lain, kelompok lain, apapun itu. Ketika saya bertemu dengan tangan kanan pemimpin dari Youth with a Mission sedunia, dia sudah punya minimal satu, hampir seluruh dunia Youth with a Mission. Dan dia cuman berkata apa? Dia berkata, ada orang tanya ke dia, gimana sih kok Youth with a Mission bisa sangat luar biasa pergerakannya di seluruh dunia? Yang dia jawab apa Bapak Ibu Saudara? Kami hanyalah bagian kecil dari tubuh Kristus. Tapi bagian besar dari tubuh Kristus di seluruh dunia adalah semua gereja Tuhan yang ada di dunia. Sikap hati
Yang seperti itu yang Tuhan cari. Amin. That's why, itulah kenapa Bapak Ibu Saudara kita mau sama-sama mau belajar untuk terima anggur yang baru. Boleh dibuka ayatnya? Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih konteksnya. Ini kenapa sih Tuhan Yesus kok ngomong seperti ini tuh apa? Dasarnya apa? Backgroundnya apa? Kejadiannya apa? Saya akan bacakan. Di Alkitab 3 kali tentang hal ini. Itu tertulis di Matius, di Markus, dan di Lukas. Dan semua judulnya adalah tentang hal berpuasa. Lalu apa hubungannya? Setelah saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, di Matius yang Matius 9 ayat 14, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Di Matius yang datang adalah murid-murid Yohanes. Di Markus Bapak Ibu Saudara, Markus 2 ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Nah, yang datang ke Tuhan Yesus ini adalah orang-orang. Datanglah orang-orang mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Jadi yang tadi yang datang murid Yohanes, sekarang orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenapa? Pertanyaannya sama. Di Lukas yang datang kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus. Sama lagi Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. 3 kali tertulis. Dan 3-tiganya semua Tuhan Yesus ini ternyata dirubung. Wow. Yang satu bilang, oh itu orang-orang tok mewakili. Yang satu, oh itu murid Yohanes, oh itu orang Farisi. Tapi pertanyaannya sama. Kenapa kok murid-muridmu gak puasa Tuhan? Jawaban Tuhan Yesus sebenarnya semua sama. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat konteksnya sebelum kita melihat kenapa kok Tuhan Yesus sampai membahas anggur. Ngapain sih Tuhan Yesus ini membahas anggur? Ini lagi pertanyaannya puasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus mau rubah dari orang-orang yang datang, dari orang Farisi yang datang adalah apa? Hei, kamu ini masih hidup di dalam hukum. Kamu ini masih hidup di dalam perjanjian yang lama, di dalam hukum. Jadi kamu berpuasa hanya karena hukum. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti siapa Yesus. Tapi hari itu Yesus datang sebagai juru selamat. Dan murid-muridnya dikatakan gereja Tuhan sebagai mempelai. Kenapa kok bisa nyampe ke anggur baru? Yang Tuhan Yesus rindukan adalah supaya orang-orang yang datang, orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes, semua
mereka merubah cara berpikirnya. Mereka berubah pengertiannya. Dan mereka siap untuk menerima anggur yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya ini lebih jelas di Amplified Bible. Nor is the wine put into old wineskins. Nah ini, nor is the wine that put into old wineskins that have lost their elasticity. Nah ini, dijelaskan. Kenapa sih kok gak boleh ditaruh di kantong yang lama? Karena Bapak Ibu Saudara, kantong yang lama sudah kehilangan elastisitasnya. Sudah gak elastis. Ikut Tuhan itu gelinding wae. Maksudnya apa? Kita ini hatinya fleksibel. Nah, sama pesan ini untuk kita semua. Siapa yang dulu ikut Tuhan, oh Tuhan aku mau hati yang fleksibel. Tapi jangan-jangan semakin kesini sekarang kita mulai kehilangan keelastisitas. Flexibility di dalam hati. Kita mulai menjadi kantong yang tua. Harus seperti ini caranya, harus seperti itu caranya. Sama dengan orang-orang Farisi. Makanya Tuhan bilang, kalian hidup di dalam hukum. Kalian ini terlalu kaku. Ini harus puasa dong Tuhan muridmu. Gak bisa, ini harus puasa. Makanya Tuhan jelaskan. Otherwise the wineskins burst and the fermenting wine spills and the wineskins are ruined. Ini artinya, kalau anggur yang baru itu, jadi anggur baru itu Bapak Ibu Saudara, kan masih fermenting itu apa ya bahasa Indonesianya? Masih terfermentasi ya, karena dia baru kan, baru diperas. Kalau dimasukkan kantong yang lama itu pecah. Karena apa? Dia akan mengembang kantongnya. Pecah, anggur barunya kebuang, kantongnya juga rusak. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara selama ini Tuhan mau kasih anggur yang baru dalam kehidupan kita. Tapi karena kita masih pakai kantong yang lama, akhirnya terbuanglah anggur yang baru itu. Terbuang dan terbuang. Karena apa? Karena sudah terpatok. Sudah terkotak. Harus seperti ini caranya, harus seperti itu. Kebenaran diri sendiri kita pertahankan, apalagi kehebatan diri sendiri. Semua kita pakai, karunia kita pakai. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita terpatok di dalam cara berpikir yang lama dan kebenaran diri sendiri. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah definisinya. Definisi dari new wine ini diambil dari biblehub.com. Definisi dan artinya kata-kata anggur baru itu diartikan sebagai buah anggur yang baru diperas dan yang sedang terfermentasi. Tapi, nah ini penting. Ini simbol dari yang pertama, kelimpahan, berkat, dan juga pekerjaan Allah yang mengubahkan. Ini yang luar biasa. Simbol kelimpahan, berkat, dan pekerjaan Allah yang mengubahkan. Berapa banyak dari kita ketika Allah mau
mau bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita. Tapi karena kita masih menyimpan dengan kantong yang lama, Tuhan tidak bisa bekerja. Karena akhirnya pecah lagi, anggurnya terbuang lagi. Berapa banyak dari kita yang Tuhan mau memberkati kita, akhirnya pecah lagi kantongnya. Cara berpikir yang lama tidak berubah. Wadah yang lama tidak berubah. Allah mau memulihkan, Allah mau mengubahkan. Tapi kembali lagi dia dapati kantongmu masih kantong yang lama. Ketika kami pulang dari pelayanan dan di Thailand itu, pagi-pagi kami mau berangkat untuk ke airport, Bapak Ibu Saudara. Jadi kami bangun pagi, jam 6 pagi, Pak Bowo itu streaming live doa pagi. Dan karena kami sudah bangun dan sedang packing, otomatis kami mendengarkan. Saya mendengarkan kesaksian dari Mbak Emi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sebelum dia mendengarkan khotbah tentang paradigma yang baru, hari itu saya agak lupa tepatnya ceritanya seperti apa, tapi hari itu dia pelayanan di Magelang dan helmnya ini sudah rusak. Mungkin boleh dikoreksi nanti, betul ya kesaksiannya? Mungkin ada yang mendengarkan. Helmnya itu rusak. Ini seingat saya ceritanya seperti itu. Dan itu sudah koplok-koplok ya. Dan dia berpikir, Tuhan saya mau ganti helm yang baru. Tapi gimana ya ini helmnya yang lama katanya. Dan kalau gak salah tuh hari itu helmnya tersampar mobil atau jatuh ya. Jatuh, tabrak mobil atau apa, pokoknya hancur helmnya. Dan dia akhirnya mencari dan membeli helm yang baru. Mungkin sama Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang sudah nyaman dengan helm lama kita, yang Tuhan mau ganti. Sampai akhirnya Tuhan paksa helmmu hancur, baru kamu ganti. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang selama ini kantong anggur kita yang lama kita pertahankan. Tuhan rindu mencurahkan anggur baru, tapi tidak akan bisa jika kita tetap keras hati. Dengan kantong yang lama akan koyak, bahkan anggurnya terbuang. Bahkan artinya kita tidak mempersilahkan Allah untuk bekerja mengubahkan kehidupan kita. Padahal Tuhan rindu untuk bekerja mengubahkan kehidupan setiap kita, mengubahkan hati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan mau ubahkan roh, jiwa dan tubuh. Roh itu penurut, daging itu lemah. Jiwa ini Bapak Ibu Saudara yang sering mempengaruhi setiap kita, roh kita. Jiwa ini berbahaya. Satu kali saya berharap, kemarin saya ngobrol dengan Pak Bowo, dan Pak Bowo ini baru selesai ikut retret gereja-gereja di Wonosobo. Dan dia sharing, wah ternyata luar biasa. Ada yang mengisi, itu bukan pendeta, tapi doktor psikologi. Dan dia share, ternyata Bapak Ibu Saudara ada 24 kelainan atau penyakit jiwa
Dan dia berkata bahwa kalau kita punya 7 saja, itu artinya kita harus mengalami kesembuhan. Wah, saya bilang, coba Pak Bowo dicari kontaknya. Kita adakan seminar di gereja. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu itu. Supaya apa? Supaya Allah bisa bekerja. Kalau kita merasa aku sudah hebat. Satu kali saya pernah komsel Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Ada yang masih menggunakan cara yang lama dan berkata bahkan menggunakan jabatan untuk ngomong, saya sebagai pendeta, saya akan berkata, wah jujur hari itu saya merasa, wih kok ngeri sekali ya. Kok berani ya menggunakan jabatan untuk mempengaruhi jemaat. Itu cara-cara yang lama Bapak Ibu Saudara. Jangan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Ada amin? Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kita seringkali tidak mempersilahkan Allah untuk bekerja. Dan dari sini saya mau mulai sebuah kesaksian bagaimana kami pelayanan di Thailand Bapak Ibu Saudara. Setelah kami kontak dengan pastor yang di sana dan dia akhirnya menjawab, kami atur semua dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, justru kami bersyukur kami berangkat hanya 3 orang, tidak banyak. Karena memang ternyata di sana harus naik mobil double cabin dan Bapak Ibu Saudara tahu mobil double cabin tidak bisa menampung orang yang banyak. Kami total berangkat 2 mobil dan waktu kami berangkat dari kami sampai di Chiang Mai itu malam, sangat malam. Pagi-pagi hari kami sudah langsung, waktu kami berdoa sebelum berangkat kami berdoa dengan Bapak dan Ibu Gembala. Dan kami mendapatkan bahwa ayo sampai di Chiang Mai harus berdoa dulu di tempat tinggi. Untuk mendeklarasikan, untuk membalikkan keadaan. Dan kami lakukan Bapak Ibu Saudara. Kami sampai malam banget. Pagi hari kami sudah bangun. Jam 5 kami bangun. Jam 5:30 kami sudah berangkat semua. Kami berdoa. Di sana ada tempel yang tangganya itu ada 300 anak tangga. Kami naik ke atas dan kami berdoa di sana. Kami memberkati kota Chiang Mai. Kami lakukan dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Dan hari itu kami berangkat, kami pulang, kami berangkat bersama-sama. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara ada hal yang luar biasa. Justru di dalam perjalanan ini kami belajar sangat banyak. Gereja setempat di sana, mereka sedang membangun yang namanya training center. Mungkin ada video training centernya. Bisa ditayangkan. Training centernya ini. Jadi pastornya ini orang Jerman, istrinya dan suaminya itu orang Thailand. Dan mereka dipercayakan Tuhan training center dan bahkan di sana mereka ternak lele, budidaya lele. Mereka budidaya lele, mereka adakan juga cara-cara penanaman organik. Karena Bapak Ibu Saudara mereka bilang mereka dipercaya oleh Tuhan, jemaat-jemaat bahkan pendeta-pendeta dari desa-desa yang
mengerjakan pertanian. Jadi mereka dipercaya oleh Tuhan. Beliau kesaksian ketika saya tanya, gimana kok bisa? Waktu kami ke tempat training center tadi, saya dengan Pak Bowo bilang, wah ini gereja harus punya, ayo kita berdoa. Supaya kita punya nanti di tengah-tengah Wonosobo dan Temanggung, supaya kita ini bisa, ayo melatih. Dan bahkan di situ ada tempat aulanya untuk melatih juga jemaat-jemaat, melatih orang-orang yang mau di dalam memperlengkapi untuk rohani. Jadi rohani, jiwani, tubuh semua. Bahkan mereka punya orang-orang yang bikin sendiri pakan untuk lelenya dan segala macam. Tapi pastor ini kesaksiannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia bilang Tuhan itu kerjanya step by step. Dari pertama tiba-tiba ada orang mau jual tanahnya. Memberikan tiba-tiba setengah harga. Lalu tiba-tiba ada orang step by step Tuhan kirim. Bahkan yang ngajarin pertanian Tuhan kirim. Yang ngajarin budidaya lele Tuhan kirim. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan dari tempat itu kami kumpul dengan tim. Kami berdoa bersama dan kami berangkat. Dan Bapak Ibu Saudara kami jujur. Awalnya itu kami menyepelekan. Kenapa sih kok harus pakai mobil 4x4? Wah ya namanya orang Indonesia, saya, Gandhi, Mas Bowo, kami berdebat. Wah, apa ya dalane luwih medeni saka Sarangan, koyone ora mungkin. Oh, apa ya dalane luwih medeni saka Kopeng, Grabak tekan Kopeng ki lho. Wah, kita ngobrol. Grabak Kopeng ini udan ngeri tenan lho dalane lho. Udan, lunyu, apalagi kabut. Wah, dalane kok yang ini pasti luwih medeni ning Indonesia. Dan satu kali Bapak Ibu Saudara, kami ditemukan dengan jalan yang sebenarnya aspalnya itu di sana, ciamik luar biasa. Tapi kondisi hutan yang sangat rimbun menyebabkan matahari itu nggak sampai ke aspal. Apa yang terjadi? Hujan, curah hujan tinggi, berlumut. Jalannya kayak gini, berlumut, hujan. Oh pantes. Setelah kita melewati itu kita semua diam. Dan oh ya nek dalannya kayak gini ya medeni. Karena Bapak Ibu Saudara tadinya kita berdebat sedemikian rupa. Tidak mungkin jalannya lebih mengerikan dari Indonesia. Karena Indonesia ini luar biasa ya, karena masih banyak lubang dan segala macam. Ini mungkin cuplikan perjalanan kami. Nah ini sebenarnya mungkin gak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat ini bawahnya itu hijau Bapak Ibu Saudara. Karena begitu rimbun, gak bisa masuk cahaya matahari. Jadi di sana rata-rata orang pakai mobil 4x4, lalu pakai mobil double cabin. Untuk apa? Untuk mereka benar-benar berhati-hati kayak gitu ya. Untuk melewati jalan-jalan ini. Ini ketika kami lewat, puji Tuhan gak hujan. Tapi kalau hujan, sangat mengerikan. Bahkan tuh ada mobil terperosok. Oke, thank you videonya. Bapak Ibu Saudara, sampai di sana memang lokasinya perjalanan itu total karena kami harus berhenti-berhenti di beberapa titik. Bahkan kami berhenti untuk membeli bahan makanan. Karena Bapak Ibu Saudara di sana mereka ini ternyata orang-orang yang kami layani. Itu ada dua macam. Yang pertama suku Hmong, H-M-O-N-G, Hmong people. Mereka suku hill tribes. Jadi mereka adalah suku-suku yang di pegunungan-pegunungan.
Dan yang satu lagi adalah orang-orang yang sebenarnya mereka lari dari Myanmar karena konflik. Mereka nggak punya apa-apa, mereka ilegal. Bahkan kami dikasih tahu mereka di sana makan itu hanya nasi dengan minyak. Makanya kami, waktu kami berangkat, sebelum kami berangkat, dari pihak gereja berkata, nanti tolong persiapkan bawa dana sekian. Dia bilang nanti kita akan mau pakai untuk beli bensin. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, selain beli bensin, kita butuh untuk beli telur di tengah jalan. Mungkin videonya ada juga. Nah, kami berhenti dulu di pertokoan, kami harus beli telur, kami angkut ke mobil untuk kami memberkati orang-orang di sana. Yang berangkat Bapak Ibu Saudara, ini tadi ada anak dari pastor yang di sana juga. Nah, ini Gandhi sedang jadi kuli untuk kami angkut-angkut bareng-bareng. Kami bergantian karena nggak ada yang dokumentasi. Jadi kalau saya lagi angkut-angkut, Mas Bowo yang ngerekam. Kalau Mas Bowo lagi angkut-angkut, saya yang ngerekam. Kami bergantian di sana. Nah, ini lokasi ketika kami hampir mencapai lokasinya. Jadi mirip ya sama Indonesia sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, di sana suhunya mirip-mirip juga dengan di Temanggung. Kalau malam 18 derajat, sekarang di Temanggung kalau malam, kalau subuh sekitar 18 juga. Nah, kita mau lihat petanya, coba ditunjukkan petanya. Ini Bapak Ibu Saudara, lokasinya kira-kira kami benar-benar di tengah-tengah hutan. Nah, itu lokasinya, titik itu. Dan Chiang Mai-nya, nah kota Chiang Mai-nya di ujung. Nah, itu kota Chiang Mai, lokasinya tadi di tengah-tengah hutan dan pegunungan. Perjalanan kami ke sana membutuhkan, kalau dengan berhenti-berhenti kurang lebih 6 jam. Kalau enggak berhenti kami perjalanan sekitar 5 jam kemarin. Waktu pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat jauh sekali daripada perkotaan. Jadi perjalanan itu 6 jam, jalannya kayak gini semua. 6 jam itu karena kami berhenti beberapa kali. Tapi waktu berhenti cuma sekali 2 kali, mungkin sekitar 5 jam. Karena jalannya memang sangat mengerikan. Ketika kami sampai di sana, hal yang pertama yang kami lakukan adalah kami bungkusin goodie bags. Jadi ternyata mereka sudah mempersiapkan semua. Jadi Mas Bowo sampai bilang, saya baru pertama kali pergi pelayanan kok semuanya itu sudah dipersiapkan, kita tinggal mengerjakan. Dan ternyata di sana mereka ini kalau bungkus goodie bag ya Bapak Ibu Saudara, melimpah, benar-benar melimpah. Sampai Mas Bowo bilang, wah kita ini malu loh. Kita ini kalau memberkati orang yang kurang mampu itu gak sampai sebanyak ini. Itu ya, kami boyoan semua karena itu harus ditata dan kami harus masukin satu-satu. Itu mie itu bisa 4 macam, 5 macam. Snack untuk anak-anak bisa 3 macam. Banyak sekali, sangat berlimpah. Jujur kami di sana belajar. Kami di sana malah belajar. Dan puji Tuhan, dari awal ketika kami berdoa, kami berangkat, kami mau apa? Tuhan, kami mau buang kantong anggur yang lama. Kami mau pakai kantong anggur yang baru.
Ajari kami supaya kami fleksibel dalam mengikuti dan melayani. Karena hari itu kami di bawah mereka. Kami di bawah pimpinan mereka. Jadi kami belajar taat. Disuruh ini, ayo kita kerjakan. Sama-sama kita kerjakan. Dengan cara yang baru. Kami disuruh berdoa. Waktu kami mendapatkan pesan dari kami disuruh berdoa di tempat yang tinggi. Kami berdoa dengan cara yang baru. Dengan cara yang berbeda. Bahkan kami belajar melayani dengan cara yang berbeda. Dengan kantong anggur yang baru. Supaya apa? Supaya kami merasakan bahwa berkat Tuhan itu bisa dialirkan melalui kehidupan kami. Amin. Keesokan harinya setelah kami sampai di sana, hari pertama pelayanan kami adalah full anak-anak. Wow, gimana Bapak Ibu Saudara? Yang datang saya, Gandhi, Mas Bowo. Kami tidak punya pengalaman yang banyak untuk menghibur anak-anak. Wah, Bapak Ibu Saudara tahu, kami struggle. Ini kita mau ngapain? Kami berhari-hari kami sudah meeting, gak ada hasilnya. Akhirnya kami memang mempersiapkan satu permainan yang kami tidak pernah bayangkan bahwa itu terlalu singkat. Dan kami mempersiapkan satu perumpamaan dan firman Tuhan untuk anak-anak ini. Dan yang ternyata juga terlalu singkat karena apa? Kami baru tahu waktu di sana, kalian nanti 2 jam waktunya. Waduh, saya Mas Bowo dan Gadi, bingung Bapak Ibu Saudara ya. Tapi namanya bukan kemampuan kami, bukan kehebatan kami ya di situ. Justru ketika kami tidak bisa, kami tidak mudeng. Aku bilang sama teman-teman, nanti kalau sudah bingung, dulu waktu saya di YWM, kami gak bisa ngomong sama orang-orang, anak-anak ini. Tapi tahu ada satu bahasa yang mereka semua tahu. Apa Bapak Ibu Saudara? Main bola. Wah, benar akhirnya. Kami main volley. Mereka semua bisa main volley. Main sepak bola. Bisa semua main sepak bola. Pak Bowo. Lari-lari sama anak-anak, kejar-kejaran. Sama anak kecil digadeng, lari-lari. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, saya dan Gandhi, kita ngapain? Ayo. Kita selesai main volley, ya sudah. Gandhi bilang, untung aku bawa balon yang panjang-panjang. Bapak Ibu Saudara tahu ya, balon yang dipompa terus bisa dibentuk-bentuk. Wah. Kami bikin satu, kami jadikan pedang. Wah, anak-anak seneng sekali. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, antrinya panjang sekali. Dan kalau balonnya kempes, tadi pagi saya cerita, kalau balonnya kempes, nih udah dikasihkan, mereka main, dibukai lagi, kempes lagi. Mau disebul lagi sama mereka, ya mohon maaf ya, namanya sebul kan bekas mulut dan ludah. Sudah disebul bekas ludah, datang lagi ke kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Tolong ikat meneh. Waduh, Gandhi sama aku lihat-lihatan. Jemek-jemek ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya sudah, itu namanya melayani. Ya sudah. Ajaib. Saya pribadi mungkin hal kecil tapi Tuhan itu ternyata luar biasa. Makanya saya suka banget Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Buat saya Bapak Ibu Saudara, hari itu saya gak bisa lari-lari. Karena ternyata jempol saya ini, apa sih namanya, yang kukunya itu ada yang nusuk. Yang pinggir. Apa tau bahasa Indonesia ne apa lah, ono lah. Bahasa Jawa ini ya ono. Ada yang bilang, Gandhi ngomong, kowe nganu toh. Candangan apa-apa, ada sih ngomong apa bahasanya, pokoknya itulah. Itu
Itu ketusuk Bapak Ibu Saudara, dan hari itu setelah saya main sama anak-anak, main voli apa segala macam, main bola, hari itu bengkak. Saya nggak bisa lari-lari, saya nggak bisa terlalu yang activity yang lari-lari. Dan saya bersyukur kenapa Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Karena kami ke sana tidak beli bagasi, bagasinya itu mahal 1 juta. Kami bilang nggak usah beli, dah bawa ransel 7 kilo aman. Kami semua bawa ransel, nggak bawa bagasi. Tapi waktu pulang dari sana, celana panjang kami kotor semua karena hanya 1, dan di sana itu penuh lumpur. Nanti akan kita lihat juga. Tapi waktu saya mau membuang celana panjang saya baru sadari Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Tuhan izinkan saya nggak lari-lari hari itu. Ternyata celana panjang saya itu sudah mau bolong. Jadi hari itu, pantesan Tuhan nggak izinkan saya lari-lari, lompat-lompat. Nanti saya nggak punya celana lagi untuk pelayanan. Karena itu hari pertama kami pelayanan. Itu Bapak Ibu Saudara, hari itu yang kami lakukan, kami melayani anak-anak. Mas Bowo lari-larian, kejar-kejaran sama mereka. Dan di sana mereka dikasih makan. Makanannya itu kayak mungkin kayak soto ya, tapi pakai tomat gitulah. Nah, ibu ini Bapak Ibu Saudara, ibu ini yang dipakai Tuhan untuk dia menggandeng, merangkul orang-orang di sana. Yang terjadi adalah satu kali dia diajak untuk ibadah jauh-jauh ke Chiang Mai, dan di gereja City Gate Church. Waktu itu sedang ada ibadah kesembuhan dan mujizat. Ibu ini dulunya pakai kursi roda. Pakai kursi roda diajak ibadah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, ketika dia datang, kuasa Tuhan menjamah. Dan si pastor ini yang kesaksian, dia bilang, ternyata selama ini banyak kuasa gelap yang mengikat. Dan ketika dia dibebaskan, Tuhan membebaskan, dia bangkit berdiri dari kursi roda itu. Dan waktu dia pulang ke sukunya, ke daerahnya, dia jadi saksi. Dan dia selalu bawa orang untuk bertobat. Bahkan 3 bulan sekali si pastor ini bilang, selalu ada aja orang baru yang datang. Oh, saya pengen tahu. Ada yang datang langsung, saya pengen kenal Tuhan Yesus. Saya mau bertobat. Selalu ada aja yang datang. Itu Bapak Ibu Saudara. 1 orang bisa menjadi dampak. Amin. Ketika ada kebenaran. Dan kebenaran itu yang membebaskan. Sehingga dia terbebas dari segala roh yang mengikat. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, memang di suku-suku pegunungan di sana mereka ini sama aja. Kuat kleniknya gitu. Nah, ini malam harinya kami ibadah. Ini tempat ibadahnya Bapak Ibu Saudara. Sungguh mewah ya, mepet sawah. Memang betul Bapak Ibu Saudara, karena yang kami layani hari itu adalah rata-rata petani. Jadi mereka ini adalah petani jagung yang dari Myanmar. Itu mereka bekerja, mereka tuh ilegal sebenarnya. Tapi mereka bekerja dan banyak, bahkan mereka ini diperlakukan tidak adil. Kadang mereka udah kerja nggak digaji. Kadang mereka udah kerja digaji, sudah digaji, dipungut oleh pihak-pihak tertentu ya, karena mereka ilegal. Ayo setor. Ini tempatnya
Yang dipinjam adalah sebenarnya kayak gudang gudang kayak rumah kebun gitu, gudang dari jagung Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat yang datang sungguh sangat sederhana. Dan sekali lagi kami belajar untuk melayani dengan cara yang baru. Kami datang, kami berkata, bukan kami, bukan kehebatan kami, bukan karunia kami untuk berkhotbah. Loh, ndak kanggo Bapak Ibu Saudara, ndak kanggo. Wong khotbah wae diterjemahke. Ya kan? Sehebat-hebatnya kamu khotbah diterjemahke. Ya kita enggak tahu terjemahannya persis apa enggak. Betul enggak? Benar-benar kita tuh datang tuh, Tuhan, kami datang bukan kami, tapi kami persilahkan Engkau bekerja. Nah ini cuplikan ketika mereka nyanyi-nyanyi, ketika memuji Tuhan, menyembah. Mereka ini walaupun lagunya slow, mereka juga tetap tepuk tangan. Nah ini Pak Pendeta berkhotbah dalam bahasa Inggris. Kenapa saya foto dari situ? Karena saya harus standby Bapak Ibu Saudara sambil nunggu. Ya, kalau pastornya ini gak mudeng, ini ngomong apa saja nih gitu. Jadi saya yang menjelaskan. Oh maksudnya gini. Oh oke. Karena walaupun Inggrisnya sederhana, belepotan dan sedikit jungkir balik, tapi saya kasih jempol buat Pak Bowo hari itu. Dia dengan segala keberaniannya dia menceritakan kesaksian hidupnya untuk jemaat di sana. Dia bercerita dan dia berkata, Tuhan mau pulihkan suami istri. Malam hari itu dia berkata, ayo suami istri, mari kita berdoa sama-sama. Dan kita lihat Gandhi, dia cuma main gitar, lagu-lagu penyembahan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, selesai khotbah yang tadi saya bilang, percuma membanggakan diri karena di sana semua belepotan dan segala macam. Tapi setelah itu kami cuman menyembah Tuhan. Kami nyanyi satu lagu dan waktu itu kami berkata, ayo mari kita doakan jemaat-jemaat yang suami istri. Kami belum numpangin tangan Bapak Ibu Saudara. Kami nyanyi satu lagu, kami sedang menyembah. Orang-orang itu dijamah oleh Tuhan. Ada yang holy laughter, ada yang mengalami kelepasan, ada yang sampai muntah-muntah. Dan kami diminta, ayo kita layani mereka. Malam hari itu kami mendoakan dan kami berkata, Tuhan tolongi orang-orang di tempat ini. Mereka menyimpan sangat banyak kepahitan yang mereka bawa. Mereka dari Myanmar ke situ, mereka masih diperlakukan tidak adil. Kami hanya menyembah. That's why kami berkata, bukan kami. Kami cuma nyembah, bahasa aja gak tahu. Yang kami nyanyiin bahasanya mereka gak mudeng Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Betul? Kalau kita masih berpikiran cara yang lama. Oh WL-nya harus Pak Nugi Bapak Ibu Saudara. Supaya orang-orang bisa tersentuh. Misalnya yang main keyboard gak boleh kalau bukan Mas Denny, harus Mas Denny. Supaya apa? Hadirat atmosfernya luar biasa. Itu cara berpikir yang lama. Hari itu bahkan ketika yang nyembah cuman pakai gitar, yang nyanyi fales, gak ada musik, gak ada apapun. Hari itu saya merasakan hadirat Tuhan yang berbeda. Saya pribadi merasakan Tuhan hari itu datang dengan segala kesederhanaannya.
Dan dia berkata, "Nak, mereka juga umatku. Mereka juga milikku. Aku rindukan pertobatan perubahan." That's why hari itu Tuhan Yesus datang dan mengubah, menyentuh setiap hati. Bukan hebat dan gagahnya kami sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar ada yang nyanyi harus si A, harus si B, kita nggak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Sehebat-hebatnya yang mimpin pujian, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi haus dan lapar dalam hati setiap kita. Amin. Dan malamnya, ibadah Sabtu malam, kami beribadah di ini kayak gudang ya, gudang apa ya, kayak tempat penyimpanan jagung di sana. Next. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka ibadahnya itu, walaupun lagunya pelan, mereka tetap tepuk tangan terus. Nah, mungkin suaranya ditambah dikit boleh. Bapak Ibu Saudara, nyanyinya seadanya, WL-nya fales-fales, tapi Tuhan Yesus tetap hadir. Amin. Amin. Bukan karena siapa yang nyanyi, amin, tapi karena kerinduan hati setiap orang yang hadir. Amin. Ini bukti nyata. Nanti Mas Bob bisa kesaksian. Kita belum doain orang-orang itu di jamaah Tuhan. Wong ya memang bukan kita. Amin. Karena kita datang dengan cara yang baru. Bahkan ketika kami disuruh untuk pergi doa ke tempat tinggi di Chiang Mai, kami juga datang dengan cara yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini, wah, Bapak Pendeta khotbah dengan bahasa Inggris. Coba dikerasin dikit. ไม่สามารถที่จะเจอพ่อได้แล้วก็อยู่ในความบาปตลอดเวลา What can happen when I was to pray for my father? แล้วตอนที่รับคำอธิษฐานจากพ่อเนี่ย There is something for Kemuliaan There is bagi something Tuhan. for in my life. มันรู้สึกมีอะไรเทและพ่อ Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya harus duduk di sebelahnya. Untuk apa? Untuk bantu. จริงๆแล้ว20 Jadi saya paham maksudnya Pak Bowo. อยู่ในความบาป Saya Inggriskan lagi supaya yang menerjemahkan itu tidak แล้ meleset. วตอนที่รับ Tapi Bapak Ibu Saudara, There is justru nih, There is something dengarkan flowing. baik-baik. Coba dikecilin dulu มี suaranya. อะไรเท Justru di tengah kelemahan, ya kan? Ngomongnya belepotan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempersilahkan Tuhan, loh, pekerjaan Tuhan yang mengubahkan, bukan pekerjaan kita. Itu Bapak Ibu Saudara, ajaib. Bahkan kami berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena disuruh, ayo berdoa gak apa-apa. Waduh, Pak Bowo bingung, ini saya berdoanya gimana? Pastor Vincent aja, silahkan. Saya bilang, bahasa Indonesia saja, yang penting kita sepakat. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Terjadi manifestasi Roh Kudus. Memang kami sebelum ke sana kami dikasih tahu di sana akan banyak biasanya manifestasi karena orang-orang itu butuh dilepaskan. Karena malam hari itu Bapak Ibu Saudara, setelah boleh di pause dulu, setelah
sharing firman oleh Pak Bowo, Gandhi pegang gitar, nyanyi. Mereka nggak tahu itu lagu apa, mereka nggak tahu, bahkan nyanyinya kadang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mereka nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada yang menerjemahkan lagunya. Dan malam hari itu kami cuma nyembah, kami cuma doa, kami minta fire fall down on us, we pray. Dan sekali lagi ketika kami datang, persilahkan Tuhan untuk bekerja, maka Dia bekerja. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudara masih menonjolkan diri kita, karunia kita, kehebatan kita, Tuhan akan mundur. Dan Dia akan berkata, silahkan. Kamu sudah punya karunia, silahkan. Maju. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari itu kami selesai. Dan besoknya, nah ini, jadi jalan yang kami lewati Bapak Ibu Saudara untuk ke tempat, ya bukan tempat ibadah sebenarnya, belum layak sebagai tempat ibadah. Tapi hari itu kami datang, di sana masih musim hujan, penuh dengan lumpur jalannya, sangat mengerikan, apalagi kalau malam hari sangat mengerikan. Dan bahkan kami harus pasang terpal untuk atap supaya apa? Supaya ketika hujan, jemaat di sana itu enggak kehujanan. Kami tahu itu kami lakukan bukan semena-mena untuk jemaat, karena tempatnya itu bukan punya jemaatnya. Tapi ya sudah, kami dan pastornya berkata, udah nggak apa-apa, tetap pasang terpalnya, tetap kita tinggal. Walaupun itu bukan punya jemaat, tapi yang penting mereka nggak kehujanan. Ini ibadah di sana. Ketika kami hari Minggu berkumpul sama-sama, bahkan anak-anak yang datang sangat banyak, dan ada Sunday School di sana. Anak-anaknya nanti dikumpulkan sendiri sama dengan anak dari pastor. Anaknya pastor ini mix Bapak Ibu Saudara, Jerman sama Thailand. Jadi bisa ngomong Thailand. Jadi anak-anak ini dibawa untuk sama-sama. Nah ini setelah kami sharing dan kami berdoa untuk mereka. Doa kami adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kami tidak menumpangkan tangan, tapi kami berkata bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi satu sama lain. Maka kami berkata, yuk bikin kelompok-kelompok dan saling mendoakan satu sama lain. Dan kembali lagi Tuhan melawat. Bahkan orang-orang yang tadinya cuman berdua, mereka malu, mereka gak tahu mau ngomong apa. Akhirnya mereka sama-sama untuk berdoa. Dan hari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kami selesai dari tempat itu, kami harus pulang ke Chiang Mai karena kami mengejar flight malam untuk kembali ke Bangkok. Ketika di dalam perjalanan, saya ngobrol dengan pastornya. Pastornya ini kan nyetir. Saya ngobrol. Pastor Miriam ini bercerita, yang tadi kamu sampaikan itu bisa sama dengan apa yang aku sharingkan kepada jemaat di tempat itu. Sampai aku ngomong sama tim, lihat cara Tuhan bekerja. Kita nggak mudeng. Pastornya itu ngomong pakai bahasa Thailand, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sharing sesuatu yang saling melengkapi, aku berani berkata itu bukan kami. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Wong bahasa Thailand aku ora mudeng. Yang bisa ngomong Thailand tuh Gandhi, ya.
Tapi Thailand ngawur. Jadi gak mudeng dari kami itu, gak ada yang mudeng dan gak ada yang janjian. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Amin. Saya panggil Mas Bowo, boleh melengkapi kesaksian. Baik. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara buat waktu yang disediakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Petrus Hadi dan Ibu Linda dan segenap pengurus Sekinah dan seluruh pendoa dan jemaat yang mendukung kepergian kami untuk kami bisa ada di negeri Thailand dan terutama kami bisa menjangkau di pesisir yang paling utara yaitu ada di Chiang Mai dan di perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa dan mari bisa dibuka dari video foto dulu, boleh foto dulu ya. Bapak Saudara yang terkasih, kami pergi itu bertiga dari pergumulan dan demi pergumulan kami sering doa bersama dan akhirnya kami putuskan untuk tetap kami harus berangkat dan untuk bisa membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, sejujurnya kami itu kaget Bapak Saudara karena jadwal pertama ini sebenarnya ada ibadah minggu yang seharusnya bisa dilakukan di kota Chiang Mai. Tapi hari itu kami nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba mereka punya plan bahwa ini adalah pelayanan misi. Ya, sesuai juga dengan panggilan daripada Sekinah untuk setiap kita bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dan ajaib Bapak Saudara, ini gerejanya namanya Chiang Mai City Gate Church ya. Dan ini yang membuat saya amazed ya. Karena seumur-umur saya baru lihat gereja terbesar ya. Saya lihat gereja besar di Thailand ini Bapak Saudara. Dan ajaib Bapak Saudara, di sana bangunannya luar biasa karena mereka juga meletakkan pondasi dari awal Bapak Saudara. 33 tahun mereka ada di Chiang Mai dan Thailand, mereka benar-benar menjadi gereja yang sangat diberkati Bapak Saudara. Ini bisa menampung ya sekitar, ini jemaatnya ada 200 orang. Dan kalau dikalkulasi bisa muat sampai 1.200 sampai 1.500 orang. Kursinya sama ya dengan tempat kita, warna biru, luar biasa. Dan ini baru mereka pasang LED juga ya. Luar biasa sekali. Oke, gambar selanjutnya next. Ya, ini adalah tim kami. Tim lengkap ya. 2 mobil dengan masing-masing ada 4 orang ya di dalam mobil dengan bagasi penuh dengan muatan makanan, muatan telur, bahkan hal-hal apapun juga Bapak Saudara untuk menjadi kelengkapan setiap kami bisa berbagi kasih atas banyak orang. Ya, ini Pastor Vincent dan Gandhi ya, mereka juga mengangkat barang-barang semuanya. Ini adalah gereja yang kami tempati. Pikir kami Bapak Saudara, kami akan melayani di gereja ini. Ternyata enggak Bapak Saudara. Justru kami malah melayani di daerah yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Yaitu kami ada di sebuah rumah kebun. Yang dikatakan tadi adalah rumah untuk menyimpan jagung. Ya, inilah gedungnya Bapak Saudara, City Gate Church. Luar biasa ya. Video ini Bapak Saudara, kami diajak oleh Pastor Gampon dan Pastor Miriam untuk melihat-lihat Bapak Saudara yang terjadi atas gereja ini. Nah, gereja ini juga punya pergumulan Bapak Saudara. Mereka seperti kita di sini. Mereka punya pergumulan untuk mereka bisa membeli tanah yang ada di depannya sehingga gereja mereka bisa kelihatan dari depan. Dan kita berdoa juga buat tempat itu Bapak Saudara. Apa yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka dengar, Tuhan pasti sediakan bagi setiap hidup mereka. Ada amin Bapak Saudara? Oke, next. Nah, ini Bapak Saudara video tentang bagaimana kami itu terheran-heran. Begitu kami turun, ternyata kami disuruh untuk packing ya. Packing dan kami bantu semuanya Bapak Saudara dengan luar biasa. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ini enggak tanggung-tanggung Bapak Saudara. Saya barusan packing, barusan lihat ini sampai isi satu dalam itu bisa 20 item. Biasa kalau kita beri ya 1 atau 2 atau 3 cukup. Tapi ini mereka benar-benar all out, berikan yang terbaik buat mereka. Astag, ya. Video selanjutnya dari perjalanan kami untuk kami bisa menuju ke desa Pangun ya.
Jalannya berliku-liku, ini mirip sekali dengan Nusa Tenggara Barat ya. Kiri kanan itu ladang jagung yang dibuka. Ya, ajaib sekali. Dan ini adalah wanita yang luar biasa. Dia nyopir 6 jam, gak mau diganti. Ya, orang Jerman ya. Pastor Miriam ini luar biasa sekali. Oke, next video selanjutnya. Nah, ini tadi yang diceritakan oleh Pastor Vincent. Ya, kalau tadi saya berjuang bersama anak-anak untuk apa? Bermain bola, main kejar-kejaran Bapak Saudara. Karena saya berdoa Bapak Saudara bahwa kedatangan kami tempat itu saya tahu yakin dan percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan ketika ada anak-anak mereka mau hendak bermain bola Bapak Saudara, bermain kejar-kejaran, saya terdorong dalam hati saya harus menemani Bapak Saudara. Ya, saya harus temani mereka dan saya belajar Bapak Saudara, saya ini sudah umur 42 tapi saya harus berlari-lari bersama anak kecil, tapi saya tahu yakin dan percaya bahwa hari itu mendung Bapak Saudara. Awan itu gelap. Bahkan Pastor Miriam sendiri berkata bahwa kita akan siap-siap ini akan hujan. Dan sekali lagi saya katakan, no Pastor, it's not rain. Ya, artinya tidak hujan hari ini. Karena kita akan bersama Allah yang akan membawa kemuliaan dinyatakan, ada tiang awan dan tiang api. Dan ajaib Bapak Saudara, ya, sampai kami itu nggak pernah tersentuh hujan Bapak Saudara. Setiap kami bisa main di luar, kami disediakan yang namanya apa? Tiang awan yang melindungi kami dari panas terik, dari hujan Bapak Saudara. Dan ketika ada kesempatan untuk bisa bermain di dalam, Pastor Vincent dan Gandhi luar biasa. Mereka melakukan hal kecil Bapak Saudara, tapi itu membuat efek yang sangat luar biasa. Hari itu yang kami kerjakan Bapak Saudara bukanlah hal-hal yang spektakuler, tapi ini menuntut keahlian, pengertian dan pengetahuan. Baik Bapak Saudara, sebelum saya lanjutkan, boleh kita buka sama-sama firman Tuhan di Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Dan ini yang menjadi dasar Bapak Saudara. Tuhan, apa sih yang Kau mau kerjakan untuk kami lakukan di tempat ini? Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Siapa? Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 3 berkata, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Yang pertama dengan keahlian dan dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saya nggak pernah janjian Pastor Vin, tapi dikatakan pekerjaan Allah yang mengubahkan. Hari itu firman tentang keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Lalu saya buka versi King James Version-nya. Keahlian itu ternyata wisdom, hikmat. Hari itu yang kami ajarkan kepada anak-anak ini bukan seberapa apa yang kami ketahui, tapi bagaimana mengajarkan mereka cara bermain, cara melipat bola, cara melipat balon, Bapak Saudara, cara bermain dengan mereka. Ya, bagaimana cara berlari dengan mereka supaya aman, ya, bagaimana cara mereka menangkap dan hal-hal yang luar biasa. Dan disitulah pengertian itu bisa disampaikan meskipun kami ini terbatas dalam segi bahasa Bapak Saudara. Ya, ternyata butuh Bapak Saudara waktu untuk hadir di tengah-tengah mereka. Dan ajaib, ini namanya kausan, ya. Sebelumnya saya juga belajar Bapak Saudara bagaimana cara memasak. Saya lari ke dapur, saya membantu mereka menyiapkan Bapak Saudara. Bahkan ibu ini berkata, enggak usah, kamu ke sana saja ya, urusi anak-anak. Nggak, saya bilang, enggak, saya ingin belajar bagaimana membuat kausan yang enak. Ya, ajaib, mereka makan dengan luar biasa, mereka diberkati dengan luar biasa. Oke, next video selanjutnya. Video selanjutnya bisa diputar. Ya. Ada lagu-lagu yang sangat membekas Bapak Saudara buat setiap hidup kami. Ya, kalau di Indonesia ada sebuah lagu yang berkata tentang lingkupiku. Di saat badai bergelora. Ini yang lagu mereka hafal. Dan ketika mereka memuji Tuhan Bapak Saudara, ya, saya merasa Tuhan itu sangat mengasihi mereka.
Dan saya melihat ada api yang sangat besar di antara mereka. Sampai saya bertanya kepada orang lokal di tempat itu. Tempat ini kan sangat dekat dengan gempa kemarin. Apa yang kalian rasakan? Ya, mereka berkata bahwa kami gak ngerasa apapun. Dan saya cuma berterima kasih Tuhan karena ada orang-orang yang menaikkan pujian dan penyembahan. Bahkan gempa yang mengguncang Thailand sampai mereka gak merasakan. Karena mereka ada di dalam tangan kekuatan Tuhan. Dan itu sangat ajaib Bapak Saudara. Mereka dilawat dengan luar biasa. Bukan kami Bapak Saudara, tapi Tuhan. Karena kami ini berbeda bahasa, kami gak tahu cara menyampaikan kepada mereka. Tapi karena roh Tuhan, roh Allah yang menguasai hidup mereka. Oke, next video selanjutnya. Ya, Bapak Saudara, ini adalah video tarian yang mereka lakukan. Sangat simpel Bapak Saudara. Ya, dengan kain seadanya, kain adat mereka. Ya, para penari bisa lihat. Mereka gak pakai jubah yang luar biasa. Tapi ruang gantinya itu ada di sebuah kandang ayam. Dekat sekali dengan kandang ayam Bapak Saudara. Ya, dekat dengan kandang ayam. Tapi mereka sangat antusias. Bahkan mereka gak punya alat pengiring. Mereka hanya mengiringi dengan apa? Dengan HP, dengan alat musik Bapak Saudara. Mereka putar, mereka menari. Tapi kerinduan mereka, haus dan lapar mereka, itu yang membuat kami itu benar-benar wow, Tuhan masih ada ternyata kerinduan untuk mencari Engkau. Bahkan di tempat terpencil, di tengah hutan sekalipun, kerinduan mereka Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, next. Ya, inilah kesempatan kami setelah kami melayani ya, kami sampai di kota Bangkok ya. Saya sama Pastor Vincent bisa berada di puncak gedung ya yang tinggi untuk kami bisa sekali lagi berdoa untuk mengharapkan kesejahteraan akan kota Thailand Bapak Saudara. Oke, next. Ini Bapak Saudara. Jumlahnya Bapak Saudara ya luar biasa ya. Ada tua-tua, ada anak-anak, ada muda-muda Bapak Saudara, mereka tercampur, mereka berafiliasi dengan luar biasa. Dan inilah kerinduan mereka Bapak Saudara untuk mereka tetap bisa berdiri bagi kota mereka. Mereka bisa berdoa bersyafaat, mereka bisa mempunyai kerinduan akan keluarga yang benar-benar harmonis di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan. Oke, next. Ini yang Pastor Vincent mengajarkan bagaimana caranya mereka bisa berdoa bersama. Jadi berdoa itu bukan hanya masuk di dalam kamar sendiri untuk bergaul dengan Roh Kudus, tetapi bagaimana mereka bisa mengasihi antara sesama. Sebab hukum bunyi perintah Tuhan yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dan mereka belajar Bapak Saudara dengan antusias sangat luar biasa. Mereka bisa berdoa satu dengan yang lainnya. Oke, ada video selanjutnya. Ya. Sudah ada ya? Oke, terima kasih Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi saya beranikan diri, saya berkata bahwa mumpung masih ada kesempatan Bapak Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sebab amanat agung itu dikatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kita tidak bisa tinggal diam Bapak Saudara. Selama masih ada kesempatan, gunakan waktu itu Bapak Saudara. Ya. Berikan Bapak Saudara apa yang sudah engkau ketahui, apa yang menjadi bagian atas hidupmu. Karena di luar sana Bapak Saudara masih banyak orang yang membutuhkan bagaimana tuntunan bisa mengenal Tuhan. Sehingga gambar diri mereka bisa pulih. Mereka menjadi orang-orang yang berdiri ya buat bangsa mereka. Mereka merindukan lawatan Tuhan yang luar biasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak Saudara, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kami, melainkan Tuhan yang hebat atas setiap hidup kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Nah, kita akan lihat, saudara, kita akan selesai, tenang. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Kenapa anggur yang baru itu akan dicurahkan, tapi tempat anggur kita harus yang baru. Yang pertama, ini yang kami lakukan ketika kami doa memberkati kota, di tempat tinggi, membalikkan keadaan. Kita datang membawa nama Yesus Raja segala raja. Kita mendeklarasikan bahwa Tuhan yang bertahta.
Dan kita mengembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Kita memberkati kota dengan berkata bahwa Yesus sudah mati bagi semua. Maka kuasa darah Yesus yang menebus. Ada pertobatan bagi kota. Ada Injil yang harus diberitakan. Ada pertobatan itu, roh pertobatan supaya tercurah atas Chiangmai. Mari berdoa dalam pengertian yang baru dengan menyadari yang pertama adalah identitas kita sebagai anak. Selalu saya ulang, identitas kita sebagai anak. Kenapa? Kita bukan lagi hamba yang harus bayar kepada Tuhan ya. Jadi semua itu bukan, oh kita harus bayar. Nah ini. Dan kita menyadari bahwa Tuhan yang bekerja, bukan kita yang berjasa ataupun kita yang hebat. Jika kita merasa berjasa atau sudah membayar harga, kita akan meminta imbalan atau mencuri kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita hilangkan kata-kata membayar harga. Karena kita sepakat kita sudah lunas ditebus. Amin. Supaya apa? Supaya tidak ada transaksional lagi. Karena kalau kita masih pakai kata-kata membayar harga, akhirnya kita ini mencuri kemuliaan. Aku sudah bayar harga, sudah pergi ke Thailand, ke pelosok. Sudah main lumpur, gak karu-karuan, sudah apa semua. Sudah melayani orang-orang, anak-anak kecil yang ingusan, umbelan, penuh dengan iler yang harus Kalau kita masih pakai membayar harga, kita yang merasa berjasa. Oh itu karena si A, oh itu karena si B. Itulah kenapa yang namanya sesat. Yaitu sesat Bapak Ibu Saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan kita melakukan semua berdasarkan hubungan pribadi dengan Tuhan dan dalam ketaatan saja. Karena seluruhnya adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan kuat dan gagah kita. Amin. Dalam memperkatakan firman Tuhan. Nah ini penting. Sebagai senjata dari segala serangan dan intimidasi si jahat. Kenapa kita memperkatakan firman Tuhan? Yang tadi saya bilang, si jahat itu mau mengintimidasi. Mengintimidasi itu kemana? Ke jiwa, pikiran ya. Mas Denny, kamu ngapain pelayanan pagi hari ini? Anak istrimu aja belum makan. Diajak makan dulu. Intimidasi enggak? Kemana Bapak Ibu? Ke jiwa. Ke jiwa, intimidasi itu ke jiwa. Makanya kita memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Pedang bermata dua. Supaya membabat semua intimidasi itu. Amin. Amin. Ibrani 4 ayat 12. Senjata dari segala serangan, dari segala intimidasi si jahat. Atau mungkin pagi hari ini, Mas Denny, kamu hari ini gak layak untuk pelayanan. Intimidasi bilang gitu. Betul? Itu yang dikerjakan oleh si jahat. Lalu kenapa kita memperkatakan firman yang kedua adalah Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya apa? Membangkitkan iman kita kembali. Nah ini, tidak lagi kita memperkatakan firman Tuhan untuk membeli perlindungan dari Tuhan. Loh, saya punya istilah baru Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membeli, membayar Tuhan, itu adalah Kristen aplikasi. Tahu Kristen aplikasi Bapak Ibu Saudara? Tuhan, aku butuh perlindungan. Oh, bayar berapa ya? Oh, bayarnya memperkatakan firman. Oke. Dalam nama Yesus Mazmur 91 kami perkatakan. Itu Kristen aplikasi. Besok Tuhan, aku butuh diberkati. Bayarnya apa ya? Aplikasinya yang mana ya? Oh, oke. Oh ini bayarnya harus Yesaya 60. Oke, aku memperkatakan Yesaya 60. Kristen aplikasi Bapak Ibu Saudara. Semua dibayar
semua berlangganan. Kita anggap Tuhan itu apa? Tuhan, lindungi aku ya hari ini. Aku sudah memperkatakan loh. Tuhan berkati aku ya hari ini, aku sudah memperkatakan. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi memperkatakan firman untuk membayar Tuhan untuk supaya memberkati kita. Mari kita lakukan dalam ketaatan, dalam iman, percaya dan hati yang penuh ucapan syukur. Dirubah Bapak Ibu Saudara, datang dengan ucapan syukur. Tuhan, aku percaya karena setiap hari Engkau besertaku dan Engkau melindungi aku. Maka aku memperkatakan supaya apa? Supaya imanku bangkit. Aku percaya aku datang hari ini memperkatakan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada intimidasi yang bisa masuk ke dalam jiwaku. Tapi firman Tuhan yang aku perkatakan, pedang bermata dua, mengalahkan setiap intimidasi dan membangkitkan imanku. Itu Bapak Ibu Saudara, perubahan. Gak lagi kayak gini, yuk kita memperkatakan supaya dilindungi. Nah kalau gak memperkatakan gak dilindungi. Oh jadi Tuhanmu cukup dibayar dengan perkataan firman. Wong Tuhan sudah pasti melindungi. Yang dia rindukan adalah apa? Hatimu, haus dan lapar. Supaya apa? Kita ini taat, belajar setia. Supaya kita ini semakin seperti Kristus. Amin. Amin. Tuhan itu ngajarin taat dan setia. Kenapa kok kita memperkatakan firman tiap hari? Ya Tuhan itu sedang mengajarin pribadi demi pribadi. Kenapa Tuhan ngajarin berpuasa? Ya sama Tuhan itu ngajarin pribadi demi pribadi. Taat dan setia supaya apa? Kedagingan kita ini dikikis. Supaya kita bisa menjadi manusia yang baru. Amin. Supaya kita bisa menjadi tempat anggur yang baru. Dan ketika Tuhan curahkan anggur yang baru, kita cukup fleksibel untuk menerima semuanya. Nah ini penting yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Boleh pemain musik saya minta naik. Tapi ini menurut saya dasar-dasar yang sangat penting. Yang pertama, kita ini hanyalah hamba yang tak berguna. Berapa banyak yang kita sudah lupa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Berapa banyak yang kita sudah merasa bahwa aku sudah cukup hebat. Aku sudah punya karunia. Aku bisa dapat penglihatan, bisa mendengar suara Tuhan. Aku. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang lupa bahwa kita hanyalah hamba yang gak berguna. Semakin kami pergi pelayanan Bapak Ibu Saudara, semakin kami nangis di hadapan Tuhan. Dan kami cuma bilang, Tuhan, benar Tuhan, bukan kami. Selesai dari pelayanan di Chiang Mai, Bapak Ibu Saudara tahu kami pergi ke Bangkok, dan saya pernah kesaksian di sini bahwa Tuhan memberikan saya mimpi secara pribadi, dan kami berangkat ke Thailand, ke Bangkok. Waktu itu kami berdoa karena pesan pribadi yang daripada Tuhan. Kami berdoa di Bangkok. Kemarin Bapak Ibu Saudara, pulang dari Chiang Mai ke Bangkok, hal yang pertama adalah karena waktu itu Tuhan berikan mimpi lanjutan, dan saya berkata, oh ya udah Tuhan, saya cuma nurut. Kalau memang harus berdoa lagi di sana, kami akan datang dan berdoa. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi. Memang waktu itu kami sampai
saking amazed itu apa? Gumun, saking gumun sama Tuhan Bapak Ibu Saudara kami nggak sempat moto atau ngerekam. Tapi hari itu pagi-pagi kami bangun, kami berangkat, kami mau berdoa di tempat yang sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidak ada satupun patung yang tertinggal. Bahkan pertokoannya itu tutup. Kami bingung, loh, kami mencoba ngomong dengan orang sekitar situ, security, kami pakai Google Translate. Semua bilang, udah gak ada, patung yang kamu cari udah gak ada. Saya masih penasaran, saya cari beritanya di internet. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Patung itu dulu dipindah ke sana karena dipercaya untuk mendatangkan kekayaan. Karena sebelumnya di mana patung itu ada, orang-orang di sekitarnya jualan apapun kaya. Orang-orang yang nyembah tiba-tiba jadi kaya. Sampai akhirnya patung itu dipindah ke sebuah food court, seperti food court dan pertokoan. Wah, rame sekali. Dan ketika saya buka berita, April 29, si pengelola itu mengumpulkan orang-orang yang berjualan di food court itu. Dan ternyata mereka berkata apa? Semua penjualan menurun. Dan semua sepi. Mei tanggal 5 diputuskan untuk dibubarkan, bersih, untuk tidak dilanjutkan kontraknya. Dan semua patung-patung itu diambil. Dan hari itu saya sama Mas Bowo cuman bisa berdoa, Tuhan, siapa kami? Kami gak ngapa-ngapain, kami gak punya kuasa untuk bisa. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Terjadi pembalikan keadaan. Yang tadinya mereka sembah patung itu, tapi ketika kami datang dengan nama Tuhan dan kami berkata, terjadi pembalikan keadaan. Bukan siapa kuasa apapun yang bisa memberikan kekayaan. Kami lakukan pembalikan keadaan dan kami berkata supaya kuasa nama Tuhan ditegakkan di tempat itu. Dan terjadi Bapak Ibu Saudara, dibersihkan karena apa? Karena patung itu sudah tidak lagi mendatangkan apapun bagi mereka. Dan setelah ini kami semakin percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih hebat lagi. Amin. Dia balikan keadaan dan dia rindu untuk nyatakan pertobatan demi pertobatan. Amin.